selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Ada sukacita di tempat ini? Amin, haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita akan mendengarkan beberapa pengumuman minggu ini. Untuk jadwal kegiatan Natal, akan ada Natal BPD DKI Jakarta Banten diadakan pada hari Sabtu pada tanggal 13 Desember pukul 10 sampai jam 12 bertempatan di Gereja Baptis Kebayoran Jakarta. Dan untuk Natal kita di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan akan diadakan pada hari Minggu pada tanggal 14 Desember 2025 pukul 5 sore sampai dengan jam 8 malam bertempatan di rooftop Pamulang Square. Dan kegiatannya selain kita memuji dan menyembah Tuhan, ada juga acara tukar kado. Dan selanjutnya saudara, ada aksi sosial Natal pada tanggal 24 Desember 2025 dan ibadah Natal pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 pukul 8 di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Mari kita diberikan untuk kesempatan untuk menabur, memberikan persembahan dana Natal untuk acara Natal kita. Mari kita akan menabur, membawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara. Siapa yang di sini yang sudah siap untuk menyembah Tuhan? Saya mau lihat lambaian tangannya. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Apapun kondisi dan keadaan kami mau mengatakan kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami boleh bangun di pagi hari, bahkan kami boleh beribadah, menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, layakkan setiap kami masing-masing yang hadir maupun yang menyaksikan ibadah hari ini. Kami rindu ada lawatan dan jamahan Tuhan pagi hari ini terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau tinggal diam dalam hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih lagi katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari dengan segenap hati katakan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, oh, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus,
Yesus, ku mengasihimu. Mari lebih lagi nyatakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, mengasihimu. Oh Tuhan, oh ini kerinduan hatiku. Lebih dalam lagi ku rindu menikmati hadirat-Mu, duduk menyembah-Mu Tuhan. Kerinduanku saat ini duduk diam menikmati hadirat-Mu, oh Tuhan. Aku mau menyembah-Mu sepanjang hidupku Tuhan. Ku mau nyatakan kebaikan-Mu, ku mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan dalam hidupku. Oh, ku menyembah-Mu sebab Kau sumber kekuatan. Oh Yesus, hanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu aku rindu tinggal diam, Yesus. Tinggal diam dalam hadirat-Mu, tinggal diam menikmati kasih-Mu Tuhan saat ini, saat ini, saat ini Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Oh, mari sama-sama sembah Tuhan lebih lagi. Oh, sembah Dia Tuhan Yesus. Sembah, ku sembah, ku sembah Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap akal budiku. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan hati kami. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
katakan saudara. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan ku mengasihimu, ku mengasihimu. Dari hatimu katakan ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik, sebab itu pagi hari ini kami mau bermazmur, meninggikan nama Tuhan, bersuka cita karena kasih Tuhan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mau bersuka cita, kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Sama-sama tepuk tangan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari lebih lagi katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Lebih lagi katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari setiap kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin saudara. Haleluya. Mari lebih lagi kita mau katakan, sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia
kuasa dalam nama. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan dengan iman, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Serukan, nama Yesus, nama di atas segala nama, segala kuasa tunduk dalam namanya. Nama Yesus, katakan, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari sama-sama maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu daya. Amin. Dengan kuasa namanya. Sama-sama serukan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan persembahan persepuluhan, taburan khusus kita. Kita mau berdoa dan membawanya di hadapan Tuhan. Bapak suku kami bersuka cita, kami bersyukur buat segala kelimpahan berkat yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Hari ini Tuhan dengan penuh syukur, dengan sukacita, dengan kerelaan hati, kami membawa persembahan khusus, persepuluhan dan komitmen kami. Kami mau taburkan ke dalam bait Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah menerima berkat dan pemeliharaanmu. Sebab itu kami mau menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat persilakan duduk kembali. Hati kami nyaman, jiwa kami nyaman saat kami berada dekat dengan Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Ketika
Lebih lagi kita mau katakan, marilah. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Datanglah segera dengan sepenuh Bapa, kami merasakan kenyamanan, ketenangan pada saat kami bisa menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, yang memberikan kami ketenangan dalam hidup ini. Biarlah puji-pujian penyembahan ini berkenan di hati Tuhan, membuat kami semakin merindukan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong saat kami mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus memampukan kami mengerti sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan saja. Kami belajar supaya kami, keadaan apapun yang kami alami, suara-suara apapun yang kami dengar, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami secara pribadi. Kami tidak mau ada batu sandungan dalam hidup kami, dalam kami mengikut Tuhan. Terima kasih ya Bapa surga. Kau berkati juga anak-anak ini yang sebentar mereka akan belajar firman Tuhan dengan cara mereka. Biarlah Kau berkati guru yang membimbing, memberkati mereka semua bertumbuh semakin besar, semakin sehat, dikasih Tuhan, dan biarlah mereka akan boleh mengerti tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamatnya pada waktunya nanti. Terima kasih Bapa di surga kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan selalu menolong kita dalam kita menjalani kehidupan dari hari ke hari. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan tersandung Yesus. Saudara yang ikut Tuhan, kalau kita belajar atau berjalan, pasti kita pernah tersandung ya.
waktu enak-enak kita berjalan, lalu kita nggak tahu, nggak sengaja ada batu yang ada di jalan, lalu kita tersandung batu itu. Mungkin kita terluka, atau mungkin kita tidak jadi melanjutkan perjalanan karena kita tersandung batu itu. Atau mungkin pada waktu kita berjalan tiba-tiba ada kaki teman atau orang lain yang sengaja mengganggu kita dan kita tersandung, lalu kita sering marah-marah menyalahkan teman tersebut. Jadi kita akan belajar pada pagi ini tentang makna tersandung, membuat kita gagal, membuat kita kecewa, membuat kita menjadi tidak melanjutkan perjalanan kita karena tersandung itu. Nah, kita akan belajar pagi ini, jangan tersandung Yesus. Jangan tersandung apa yang tentang Yesus itu sehingga kita tidak setia, sehingga kita tidak jadi atau berhenti untuk kita mengikut Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang tentang Yesus yang membuat kita bisa tersandung, membuat kita bisa berhenti, membuat kita tidak percaya Yesus lagi, membuat kita tidak mau melayani lagi. Nah, kita akan belajar tentang hal ini. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal 11 ayat yang ke-1 sampai ayat 11. Matius pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Dikatakan seperti ini. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruslah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat yang kelima. Dan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli menjadi mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Ayat yang ke-6 menjadi poinnya, dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dalam tema ini, jangan tersandung Yesus. Berbahagialah orang yang tidak tersandung. Berbahagialah orang yang tidak tersandung karena Tuhan akan memberkati. Di dalam bahasa lain terjemahannya, berbahagia itu adalah memberkati. Nah, kita akan belajar, saudaraku yang kasih Tuhan, ini konteksnya ini tentang Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang disiapkan Tuhan untuk mengawali sebelum kedatangan Yesus. Yohanes Pembaptis menyampaikan ke banyak orang tentang Yesus Pembaptis, tentang Yesus. Dia mengatakan kata-kata yang luar biasa, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kalimat yang lain, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Dan pernyataan yang lain itu yang menunjukkan bahwa sungguh-sungguh Yohanes Pembaptis menyadari
bahwa dia bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Yesus. Nah, saudaraku, tetapi pada suatu saat Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes dan dimasukkan dalam penjara. Dan pada saat di penjara itu, Yohanes mendengar ada Mesias, ada orang yang menyembuhkan orang sakit, ada orang yang melepaskan kuasa-kuasanya, ada orang yang sungguh-sungguh dia berkuasa untuk memberi kesembuhan, memberitakan Injil, untuk membangkitkan orang mati. Nah, dalam penjara, Yohanes mendengar itu. Kemudian itu membuktikan itu, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya. Jadi waktu itu sebelum ada Yesus, Yohanes Pembaptis punya murid yang banyak juga, punya pengikutnya, punya murid-murid. Jadi ketika dalam penjara itu, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya, tolong cari informasi dan tanyakan pada orang itu, benarkah engkau Mesias? Tetapi saudaraku, di dalam ayat yang tadi dikatakan, Yesus berkata di dalam ayat-ayat yang kita baca tersebut, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, ayat yang keempat ya, apa yang engkau dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus berkata kepada orang yang disuruh Yohanes Pembaptis itu, murid-muridnya Yohanes Pembaptis, katakan apa yang kamu lihat. Lah kenapa saudara ketinggian? Karena Yohanes Pembaptis ragu-ragu. Dia ragu. Kenapa? Karena sudah lama Yohanes Pembaptis memberitakan tentang kedatangan Mesias, tentang juru selamat, tentang raja yang diurapi, tentang sosok yang besar. Tapi sampai di penjara itu tidak datang. Makanya Yohanes Pembaptis bertanya, benarkah itu engkau? Dan jawaban Yesus secara politik tidak menjawab iya atau tidak, tetapi jawabannya, katakanlah kepada Yohanes, apa yang kau lihat? Apa yang dilakukan? Bahwa orang ini telah menyembuhkan, telah membuat orang bisu menjadi bicara, tuli menjadi mendengar, dan sebagainya. Dan itu mengingatkan Yohanes Pembaptis bahwa Mesias yang dijanjikan itu seperti itu ciri-cirinya. Lah Yesus kemudian ada perasaan takut, jangan-jangan Yohanes Pembaptis tersandung. Karena menunggu kedatangan Yesus tidak datang lama sampai di penjara, Yesus takut kalau Yohanes Pembaptis menjadi tidak percaya. Oleh sebabnya dalam ayat 6 Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan kita mengikut Yesus, ada banyak orang sampai sekarang pun masih tersandung tentang Yesus. Kita kan belajar ada beberapa hal yang membuat kita tersandung. Artinya orang yang dulu percaya Yesus atau yang akan percaya Yesus, tapi karena melihat atau mengetahui tentang Yesus, mereka nggak jadi percaya. Atau mereka sudah percaya lalu mereka menjadi tidak percaya. Nah, yang pertama adalah tentang kemanusiaan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-13, Bapak Ibu kita bisa membaca Matius pasal yang ke-13, ayat yang
53 sampai dengan ayat yang ke-58. Saya akan baca dulu tentang hal ini. Saya akan sudah siapkan ini. Matius pasal yang ke-13 ayat 53 sampai 58 katakan, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat, mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizatnya itu? Perhatikan ayat yang saya kasih warna merah itu. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dikatakan pada waktu Yesus menyembuhkan banyak orang-orang percaya tentang kuasa Yesus. Dia bisa menyembuhkan yang sakit, bisa membangkitkan orang mati tentang kuasanya itu Yesus. Lalu mereka percaya tentang Yesus itu. Tetapi tentang kemanusiaan Yesus, tentang waktu dia mengenal Yesus sebagai seorang anak tukang kayu, Yusuf adalah profesinya seorang tukang kayu. Mengenal bahwa ibunya adalah bernama Maria. Saudara-saudara kandungnya ada 4, ada Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ketika mereka mengenal kemanusiaan Yesus itu, mereka nggak percaya. Jadi pada waktu melihat mujizatnya, percaya. Tapi ketika mendengar, belajar tentang kemanusiaan Yesus, mereka nggak percaya. Lalu ayat yang ke-56 dikatakan, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya itu bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka apa? Kecewa dan menolak dia. Jadi waktu melihat kuasanya, Yesus menyembuhkan, memberi makan, membangkitkan orang mati, mereka percaya. Tapi ketika dia melihat tahu persis bahwa dia adalah anak tukang kayu, ibunya bernama Maria, dia punya saudara-saudaranya. Ketika dia tahu tentang kemanusiaan Yesus, mereka nggak percaya lagi, menolak Yesus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini harus kita cermati. Banyak orang juga kecewa tentang ini dalam sekarang ini. Jadi ketika mengenal kemanusiaan Yesus, banyak orang nggak percaya. Saya mau jelaskan Bapak Ibu, kalau kita belajar firman Tuhan ada tentang Yesus. Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Sebelum minggu-minggu ini saya berkhotbah mungkin 2-3 kali tentang kenapa Yesus menjadi satu-satunya juru selamat. Karena yang memenuhi syarat itu hanya Yesus. Syarat juru selamat itu hanya ada 2. Yang satu adalah manusia yang tidak berdosa. Syarat pertama. Yang kedua adalah orang yang tidak berdosa. Jadi yang satu adalah manusia, yang syarat kedua adalah tidak berdosa. Hanya itu syaratnya. Di dunia ada miliatan manusia. Tetapi tidak satu pun yang berdosa, yang tidak berdosa. Ada miliatan manusia di dunia, tapi tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa. Sedangkan sehingga setiap manusia di dunia nggak memenuhi syarat juru selamat.
Yang kedua, di surga ada sosok yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Itu sebabnya bagaimana supaya yang tidak berdosa di surga itu bisa menjadi manusia, sehingga Allah datang di dunia ini harus berupa manusia, karena yang diselamatkan adalah manusia. Nah, bagaimana supaya dia sungguh-sungguh berwujud manusia ya? Kalau Allah datang langsung dari langit itu kan orang nggak percaya, dongeng. Tapi Allah turun di dunia ini melalui seorang wanita yang bernama Maria, yang dikatakan bahwa Maria punya anak karena mengandung dari Roh Kudus, bukan karena hubungan seks. Sehingga lahirlah ada dalam kandungan Maria Roh Kudus itu, sehingga lahir yang kita peringati sebagai Natal. Jadi memenuhi syarat juru selamat, manusia sejati dan tidak berdosa. Jadi memang Yesus adalah manusia sejati 100%. Tapi juga Yesus adalah 100% Allah yang tidak berdosa. Jadi kita jangan tersandung. Loh, dia kan manusia. Iya, memang dia anak manusia. Tapi bukan manusia, dia dilahirkan dari Roh Kudus. Harus menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini yang mungkin bisa kita renungkan supaya kita nggak kecewa ketika melihat tentang kemanusiaan Yesus. Karena memang Yesus adalah memang manusia sejati, karena dia juru selamat. Harus manusia, karena yang diselamatkan adalah manusia. Sehingga Allah harus memberikan seorang juru selamat yang berbentuk manusia, bermanusia. Syaratnya manusia yang tidak berdosa, dan itu satu-satunya yang bersyarat adalah Yesus. Yesus adalah dilahirkan dari Roh Kudus dan dia Allah 100%. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari yang pertama jadi batu sandungan itu adalah ketika melihat kemanusiaan Yesus. Ketika melihat kuasanya, semua orang percaya tentang Yesus. Tetapi ketika melihat kemanusiaan Yesus, maka mereka kecewa dan meninggalkan Yesus. Yang kedua dikatakan di dalam ayat ini tentang penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal 1 ayat 22 dan 24. Perhatikan di sini ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Yahudi itu mencari tanda. Israel itu Yahudi. Selalu tanda itu ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, salib adalah batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Ayat yang ke-4. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, untuk kita yang percaya, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi yang menjadi batu sandungan yang kedua adalah tentang kematian Kristus, tentang penyaliban Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan mati? Kenapa Yesus gak bisa menyelamatkan diri? Ini pertanyaan yang bisa menjadi batu sandungan. Saya percaya zaman sekarang pun masih ada orang yang meragukan
tentang Yesus, tentang kematian, tentang kemanusiaan itu membuat mereka nggak percaya Yesus. Nah, tugas saudara, jika ada orang yang bertanya seperti itu, saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara menjelaskan itu. Bahwa Yesus memang manusia sejati, tetapi bukan dilahirkan dari darah daging, tapi dari kuasa Roh Kudus. Dan Yesus adalah Allah yang sejati. Karena Yesus adalah juru selamat. Satu-satunya memenuhi syarat manusia sejati dan tidak berdosa. Karena dialah Allah. Ya kalau Yesus bukan manusia bagaimana? Gak memenuhi syarat, karena syarat untuk menyelamatkan manusia itu harus manusia. Makanya Allah datang ke dunia. Dia berbentuk Roh Kudus, lalu mengandung Roh Kudus Maria itu. Lalu Maria mengandung Roh Kudus dan lahir sebagai manusia sejati. Dan selama hidupnya Yesus tidak berdosa, sehingga dia satu-satunya juru selamat yang memenuhi syarat itu. Ya memang itu cara Tuhan. Dan yang kedua, ya Yesus memang mati. Memang kalau kita ditanya apakah engkau percaya Allah mati? Ya enggak, saya pun enggak percaya kalau Allah mati. Tapi yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Bukan Allah mati, enggak. Kemanusiaan Yesus yang mati. Dan dia bangkit lagi. Yesus tidak mati. Ada banyak para ahli mencari di mana makam Yesus, nggak ada. Kalau makam-makam tokoh agama ada. Semua makam tokoh agama apapun ada di dunia dan ditemukan, tapi Yesus nggak ada, kosong. Kuburannya kosong. Kenapa? Karena dia nggak ada. Dia bangkit lagi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang apa yang buat batu sandungan yang berikutnya. Tentang ada ancaman. Ada sebagian orang mengikut Yesus pasti enak lah. Mengikut Yesus itu pasti diberkati, gak ada masalah, usahanya lancar, makmur. Itu omong kosong. Ada banyak hamba Tuhan justru ini menjerumuskan. Banyak orang kecewa karena pengajaran hamba Tuhan gak benar itu. Percaya Yesus pasti sembuh. Amin. Percaya Yesus pasti diberkati. Amin. Ternyata enggak. Kita akan belajar ini saudaraku yang kasih Tuhan. Mari kita akan belajar dalam Matius pasal yang ke-24 ya, Matius 24 ayat 9 sampai 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Memang itu zaman dulu. Banyak penyiksaan-penyiksaan, saya pernah berkhotbah. Banyak orang-orang Kristen dibantai oleh penguasa Romawi, ditangkap, disalibkan, dibakar hidup-hidup, dibunuh, dibenci. Semua bangsa oleh namaku. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad. Yesus sudah mengingatkan. Ribuan tahun yang lalu kalau kamu mengikut Yesus, kamu akan dibenci orang. Kamu akan difitnah. Akan banyak orang yang suka kamu. Enggak ada Yesus berkata kalau kamu ikut aku, kamu akan diberkati, kamu akan mulia, kamu akan kaya, kamu akan sukses. Enggak ada. Jangan kita sesat. Yang ada justru kalau kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, kita akan dibenci orang, dikucilkan orang, banyak yang enggak suka. Akhirnya
kita meninggalkan Yesus, itu firman Tuhan ada, dan banyak orang akan murtad meninggalkan Yesus. Perhatikan ayat yang ke Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa. Jadi Yesus itu nggak mau berjanji manis di depan, enggak. Tapi Yesus mengatakan, kalau kamu ikut aku, kamu nanti akan celaka loh. Kamu akan dibenci banyak orang, kamu akan dikucilkan. Bukan janji partai itu yang muluk-muluk. Tapi janji yang Yesus katakan, yang janji pahitnya. Kalau kamu ikut aku, kamu akan diseksa, kamu akan dikucilkan, kamu akan dibenci. Beda janji partai itu, kalau kamu masuk aku, ikut aku, kamu akan saya dapatkan ini, modal usaha ini, kamu akan ini, kamu akan ini, kamu akan ini. Kamu kalau kau pilih aku nanti, kalau aku jadi pemimpin, kamu akan ini. Itu janji gombal. Faktanya enggak, tapi Yesus janji yang pahit-pahit. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Perhatikan ayat kedua. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti pada Allah. Ada banyak orang membakar gereja karena firman Tuhan ada. Mereka mengira berbakti pada Tuhan. Jadi kita nggak heran saudara, karena firman Tuhan sudah ada, itu benar, sudah ada. Ayat yang keempat. Tetapi semuanya yang kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Yesus sudah ngomong sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada gereja dibakar, ya jangan heran. Memang semua udah sampaikan Yesus. Kalau saudara difitnah, di kantor, nggak diberikan jabatan yang bagus, ya banyak orang Kristen sebetulnya memenuhi syarat mendapatkan jabatan itu, ya karena iman Kristen, ya nggak diberi jabatan itu. Memang ada banyak orang yang meninggalkan Kristus demi jabatan yang menggiurkan itu. Lalu dia meninggal Kristus supaya dapat jabatan. Tapi kalau orang sungguh percaya, nggak mau. Apa arti jabatan itu? Hanya semata-mata di dunia saja. Ya kita nggak usah heran, karena firman Tuhan yang saya baca tadi sudah memberitahu sebelumnya. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu, yang menyiksa kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, masih ada banyak batu sandungan. Misalkan batu sandungan yang lain adalah ketika harapan kita dulu ada harapan yang salah karena janjinya pendeta. Kalau kamu percaya Yesus nanti kamu akan ini, kamu akan sehat, usahamu akan diberkati, kamu akan lancar, kamu akan kaya. Janji KKR itu seperti itu, banyak pendeta bohong. Tapi nyatanya enggak. Sehingga menjadikan orang itu kecewa, meninggalkan Yesus. Padahal Yesus enggak pernah berjanji itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak sekali, tapi saya ingin khotbah tentang 3 hal ini. Sekali lagi bahwa yang pertama yang menjadi batu sandungan adalah tentang kemanusiaan Yesus. Ya memang Yesus itu dilahirkan secara manusiawi, memang dia manusia, tapi tidak dilahirkan karena hubungan seks antara pria dan wanita. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Memang dia punya silsilah keluarga, tapi secara manusiawi dia lahir melalui rahim Maria.
Sehingga dia punya silsilah secara lahiriah. Karena untuk menjadi juru selamat, syaratnya adalah manusia sejati dan Allah sejati. Manusia nggak berdosa. Satu yang kedua, Tuhan kok mati? Iya. Memang tujuan Yesus untuk mati. Apakah Yesus nggak bisa membela diri? Nggak bisa menyelamatkan diri waktu salib? Bisa. Kalau Yesus menyelamatkan diri, gagal dia. Gagal. Karena memang tujuannya adalah mati disalibkan, supaya bisa menggantikan dosa kita, bisa menebus dosa kita. Nah yang ketiga, batu sandungan yang ketiga adalah ancaman-ancaman. Dikucilkan saudara pengikut Yesus, dibenci, tidak diperlakukan adil di pemerintah, di lingkungan. Semua sudah dikatakan Yesus. Jangan kecewa. Semua itu tidak ada artinya dibanding dengan Yesus yang sudah kita miliki dalam hidup ini. Amin. Yesus segalanya. Segalanya yang ada dalam dunia ini hanya sementara. Tapi Yesus kita miliki. Dialah kekal, memberi nilai kekal dalam hidup kita selamanya sampai kita di surga. Jadi Bapak Ibu sampai sekarang pun pasti akan ada banyak sekali tentang batu sandungan. Ada banyak sekali lagi. Saya hanya menjelaskan 3 saja, tapi ada banyak sekali batu sandungan. Jangan kecewa, karena semua sudah ada di Alkitab. Makanya Bapak Ibu percaya dan belajar Alkitab supaya tahu. Sehingga Bapak Ibu tidak tersandung oleh apa yang Bapak Ibu lihat, yang pikir itu. Tetap yakin apapun yang dikatakan orang, percaya bahwa Yesus itu selamat, Dia Tuhan kita. Orang-orang yang meninggalkan Yesus yang percaya, dia akan mendapatkan hukuman. Tapi orang-orang yang bertahan, yang tidak tersandung, Yesus berkata, berbahagialah hidupnya. Atau dalam terjemahan lain, diberkatilah hidupnya oleh Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh mendapatkan penjelasan dari Tuhan melalui firman-Mu. Ada banyak sekali orang-orang yang mempunyai pemikiran yang kurang benar tentang Yesus. Sehingga banyak orang meninggalkan Yesus, menolak dan tidak percaya lagi. Tapi pagi ini kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu. Segala hal-hal yang kami pelajari itu tidak akan menyandung kami. Kami justru itulah kemenangan yang Tuhan lakukan. Justru ketika Tuhan dilahirkan sebagai manusia, karena Tuhan ingin sekali menunjukkan bahwa Dia adalah manusia, syarat itu selamat. Manusia sejati dan Allah sejati. Kami melihat ada berita-berita Tuhan kok mati. Kami percaya Tuhan di dalam firman-Mu. Kalau Yesus gak mati, tidak akan bisa menggantikan hukuman dosa kami. Yesus bukan tidak sanggup menyelamatkan dari kayu salib, tetapi Yesus gak mau menyelamatkan. Karena itu harus mati, supaya Dia bisa menggantikan kami, menebus dosa kami di kayu salib itu. Kuatkan kami Tuhan, ketika kami menghadapi dikucilkan di lingkungan, dilakukan tidak adil di tempat kami bekerja, bahkan mendapatkan perilaku-perilaku yang tidak wajar, tempat-tempat ibadah yang dilarang, yang dibakar. Mereka merasa memuliakan Allah, hanya Allahnya. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memberitahukan kami
Sehingga semua itu menjadi nyata, firman-Mu benar, menguatkan kami. Firman-Mu adalah Allah, firman yang Alfa dan Omega, yang kami amini benar. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan naikkan pujian, Kaulah segalanya dalam hidupku. Memang ada banyak orang-orang yang mulai gak percaya, tapi marilah kita akan meyakini Yesus segalanya dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah benar dan amin. Jika Bapak Ibu belajar firman Tuhan, akan tahu tentang rahasia-rahasia itu, tentang kenapa Yesus mati, kenapa Dia adalah dirikan manusia dan sebagainya. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita bersyukur dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang
Kita akan berdiri bersama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tinggalkan ruang ini mengingat berkat Tuhan pada hari ini. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalam-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.